Perkenalkan, nama saya Irfan Octavian, mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia, jurusan Hospitality dan Pariwisata, dengan NIM 19190305. Di video ini, saya akan menceritakan tentang makanan khas Kalimantan dan sejarah rempah-rempah di Kalimantan. Simak video lebih lanjut. Makanan khas Kalimantan yang akan saya pakai adalah bobongko atau yang biasa disebut babongko. Nah, makanan khas ini adalah makanan khas yang berupa kue basah. Nah, warga Kutai, Kartanegara biasa menggunakan makanan ini sebagai santapan sarapan. Tapi makanan ini juga biasa disajikan pada saat acara-acara besar seperti pernikahan dan beserpah. Sepintas bobongko mirip dengan bubur sumsum yang ada di Jawa, tapi bedanya bobongko ini memiliki warna hijau yang berasal dari perasan daun suji. Selain itu, bobongko juga dibungkus dengan daun pisang yang berbentuk piramida. Sajian ini mempunyai warna hijau yang menarik dan tekstur yang lembut dan kenyal. Tekstur yang lembut didapat dari proses pencampuran adonan tepung beras dengan santan encer, gula pasir, dan garam. Adonan tersebut dimasak hingga kental, kemudian didinginkan. Jika sudah dingin, adonan dicampurkan dengan gula merah cair dan santan kental. Barulah bobongko dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus. Saus santan dan gula merah yang dicampurkan di atas bobongko tersebut memunculkan rasa manis, gurih, dan lezat. Bahan-bahan membuat bobongko antara lain tepung beras. Tekstur tepung ini berbeda dengan tepung lainnya karena tepung ini sangat halus. Kelapa ini dipakai untuk membuat santan. Gula merah di sini adalah pemanis. Gula pasir ini dicampurkan di dalam adonan. Daun suji di sini digunakan untuk pewarna alami berwarna hijau. Garam yang dimasukkan ke dalam adonan. Daun pandan sebagai pengharum. Daun pisang untuk membungkus. Cara pembuatannya: tumbuk daun saji, keluar air perasan. Campur air perasan tadi dengan tepung beras hingga menjadi seperti bubur. Buat santan dari kelapa, lalu tambahkan gula, garam, dan daun pandan sebagai penyedap dan pewangi. Siapkan daun pisang, lalu masukkan bubur tadi, kukus hingga matang. Kue bobongko siap dihidangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebaran bumbu yang ada di Kalimantan. Sebagai negara tropis, tentu di negara Indonesia ini memiliki banyak rempah-rempah yang dapat dijumpai. Salah satunya di Kalimantan, yaitu lada. Nah, lada yang merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan Provinsi Kalimantan Timur yang memegang peran strategis dalam perekonomian masyarakat di sana. Sejak zaman Hindia Belanda, lada sudah menyebar di Kalimantan Timur dan merupakan salah satu daerah sentra pembudidayaan lada di Asia Tenggara. Jenis tanaman lada ini oleh masyarakat setempat disebut varietes lokal yang mempunyai ciri khas dapat berbuah hampir sepanjang tahun. Lada Kalimantan Timur mulai ditanam di daerah Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara pada era tahun 1960 sampai 1970 bersama dengan proyek Jalan Kalimantan atau perlintasan Jalan Samarinda ke Balikpapan. Di daerah tersebut, lada mulai ditanam secara insentif oleh kaum pendatang, yaitu orang Bugis yang datang dari Sulawesi Selatan. Asal-usul lada lokal tersebut sampai saat ini belum secara jelas diketahui. Namun dari penuturan rakyat di sana, sejak nenek moyang mereka bermukim di sana sudah ada lada. Populasi lada yang ada di Kalimantan Timur diduga dibawa oleh pedagang Arab yang bersamaan juga membawa ke Sumatera dan Jawa. Saat ini yang dikenal dengan lada lokal Kalimantan Timur atau lada Malonan 1 banyak dibudidayakan di Laojanan, terutama desa Batuah. Lada yang berkembang di desa Batuah, kecamatan Laojanan ini mulai ditanam pada tahun 1976 oleh petani bernama Wahab Ukas, pria asal Bone, Sulawesi Selatan. Menanam lada di dusun Karya Makmur, desa Batuah yang kala itu penduduknya masih jarang. Benih lada yang digunakan berasal dari Muara Badak yang dibawa oleh keluarganya. Warga Batuah bertambah karena pendatang dari Bone dan Sopeng, Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah karakteristik dari bahan dan rempah-rempah yang ada di makanan ini. Pertama, karakteristik tepung beras. Tepung beras ini memiliki tekstur yang lembut, berwarna putih halus, dan memiliki
aroma beras. Pemanfaatannya biasa digunakan untuk membuat makanan tradisional Indonesia yang bebas kandungan gluten dan penuh karbohidrat ya, seperti kue lapis, cucur, dan bobongko salah satunya. Gula pasir, warnanya putih, bersih, teksturnya berbutir-butir seperti pasir, dan gula ini berbahan baku dari tebu. Jenis gula ini biasa digunakan dalam masakan sebagai pengganti penyedap rasa. Gula merah, warnanya coklat, teksturnya padat dan keras. Jenis gula ini biasanya terbuat dari sari kelapa atau aren, sehingga juga bisa disebut gula aren. Rasa dari varian gula ini memang manis, tetapi manisnya itu berciri khas manis yang legit dan gurih karena terbuat dari sari kelapa. Biasanya jenis gula ini sering dijumpai pada makanan atau jajan-jajanan tradisional. Santan adalah cairan berwarna putih susu yang berasal dari parutan kelapa tua yang dibasahi sebelum akhirnya diperas dan disaring. Lalu garam pada makan bubungko ini berfungsi untuk memberikan rasa gurih. Lalu garam ini dapat membangkitkan cita rasa dan aroma bahan utama resep makanan di bobongko ini. Nah, garam juga dapat mengontrol aktivitas ragi dalam proses fermentasi. Garam juga dapat meningkatkan daya simpan makanan tanpa bahan pengawet. Terus, daun pandan. Daun pandan ini selain memberi perasa pada makanan walaupun rasanya tidak begitu tajam, daun pandan ini berfungsi sebagai pengharum atau pewangi pada makanan. Lalu daun pisang ini digunakan untuk membungkus makanan. Nah, kenapa memilih daun pisang? Karena memiliki penampang lebar dan panjang sehingga sangat cocok untuk bungkusan makanan. Daun pisang juga tidak berpori-pori dan tebal sehingga tidak membuat makanan jatuh dan merembes. Karakteristik ini membuat daun pisang sangat cocok untuk bungkus makanan. Selanjutnya, pewarna alami yang ada di makanan ini adalah daun suji. Daun suji di sini diperas dan airnya dimasukkan ke dalam adonan sehingga memberikan warna hijau pada makanan tersebut. Pengaruh daun suji terhadap makanan adalah memberikan aroma dan juga warna hijau. Selanjutnya adalah pesan dan kesan saya. Pesan dan kesan saya kepada masyarakat dan adik sekalian adalah teruslah membudidayakan makanan khas Indonesia dan teruslah eksplor makanan Indonesia karena makanan Indonesia tidak hanya itu-itu saja. Selain memiliki wilayah yang luas dan suku-suku yang beragam-ragam, Indonesia juga memiliki makanan khas yang beragam-ragam. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus terus melestarikan makanan Indonesia sehingga anak dan cucu kita dapat merasakan makanan tradisional tersebut. Sekian dari video saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.